Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Banyak yang lagi luar kota ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa maju biar kita deketan, biar makin mesra. Oke? Yang setuju sama saya bisa maju, bergeser-geser ke depan. Silakan, asernya cantik loh. Nah itu kan. Jangan kecewakan aser yang cantik ya. Silakan maju merapat ke depan biar tambah hangat karena musim dingin. Mari saya undang berdiri. Kita akan segera mulai ibadah kita. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, berkat-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Apa yang bisa kami balas Tuhan? Selain kami datang dengan ucapan syukur kami yang terbaik. Dengan lidah mulut kami rindu memuji Engkau dengan segenap hati kami. Kami percaya Engkau Allah yang menguduskan setiap kami. Allah yang membenarkan setiap kami. Allah Roh Kudus mari lawat setiap kami, jamah setiap kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami percaya setiap mujizat masih terjadi. Dan kami percaya kuasa hadirat-Mu turun melawat setiap kami. Hanya di dalam satu nama yang ajaib. Nama yang dahsyat perkasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bukankah penyertaan Tuhan itu ajaib atas kita? Katakan amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, hanya anugerahnya Yesus Kristus Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Katakan hadir-Mu di hidupku, itu yang terutama, terutama bagiku. Yes. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sama-sama. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Amin. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Yes Lord, anugerah-Mu Tuhan, kasih-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara, pujikan dengan segenap hati. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya. Yes Lord. Hadir-Mu di hidup, hanya itu yang terutama Tuhan, terutama bagiku. Penyertaan
bukan karena kekuatanku, anugerahmu, anugerahmu, oh anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Katakan dengan segenap hati, Tuhan, anugerahmu itu cukup bagi kami. Anugerahmu Tuhan, yes Lord, cukuplah bagiku. Anugerahmu Tuhan, cukuplah bagiku. Dengan segenap hati angkat tangan kita, katakan anugerahmu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerahmu Tuhan, cukuplah bagiku. Dengan segenap hati katakan anugerahmu, yes Lord, anugerahmu, semuanya, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku, anugerahmu, oh anugerahmu Tuhan, yes, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu, oh Yesus, Yesus, semua yang terjadi hanya karena anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan kami Tuhan, kekuatanku, anugerahmu. Anugerahmu Tuhan, yes, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Mari lebih lagi angkat tangan kita, katakan anugerahmu, anugerahmu, yes Lord, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku, anugerahmu, oh Yesus, Engkau satu-satunya anugerah kami. Anugerahmu Tuhan, kasih dan
kebaikan Tuhan, kasih setianya nyata setiap hari, selalu baru di dalam hidup kita. Katakan amin. Beri tos kanan kirinya. Yes. Kita memiliki kasih setia Allah yang tidak terbatas. Katakan yes. Senggol kanan kirinya. Haleluya. Selamat hari Natal dan menjelang tahun baru ya. Haleluya. Yes. Sama-sama dengan saya katakan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana? Di atas gunung dan di dalam samudra. Katakan, tanganku ku angkat padamu. Yes. Bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada sebab apa? Amin. Sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Hon, na 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 na. Sekali lagi katakan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena apa? Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu. Mari mensyukuri rahmat yang Kau beri. Siapa lompat? Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Mana jempolnya? Sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Musik memuji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Setiap pagi kita merasakan kasih Yesus. Selalu baru setiap hari. Ayo yang bersyukur sama-sama dengan saya, angkat tangan kita, katakan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Oh, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.
Lambaikan tangan. Yang bangga punya Allah yang namanya Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Dia pencipta langit bumi, amin. Dia berjaya, dia bertahta di atas segala-galanya. Haleluya. Biarlah Engkau datang dan bertahta juga di dalam setiap hidup kami Tuhan. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Dia Yesus, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Yang rindu katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, berhati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Great is our God. Bukankah mujizat sudah dinyatakan? Katakan amin. Hey. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Yang rindu angkat tangannya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yes, great is our God. Musik memuji Tuhan. Bukankah Allah kita dahsyat? Dia besar, Dia membuat mujizat, dan itu sudah terjadi buat GPCC. Katakan amin. Woo! Yes. Mr. Joe. Blikade. Sama-sama angkat tangan kita. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama tangannya katakan, great is our God. Haleluya. Yes. Sorak-sorai buat Allah kita lebih lagi. Maha besar hanya Tuhan Yesus satu-satunya, amin. Mau lebih lagi menyembah Tuhan? Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Haleluya. Yang belakang masih kurang tuh nyanyinya kayaknya. Masih kurang lagi. Mantap, maunya gak mau pulang nih. Setiap musim dalam hidup kita. Ini hari yang ke-28 di bulan Desember. Berapa hari lagi kita masuk di tahun 2026? 3 hari? Apa yang sudah kita renungkan, Tuhan Kau terlalu sangat baik. Apapun yang terjadi, ada masalah, ada yang kena musibah, banjir, ada yang kena musibah berkat. Oh, berkat musibah juga no ya. Tapi musibah berkat. Semua kita berikan ucapan syukur yang terbaik. Karena Tuhan Yesus tetap baik apapun yang terjadi. Dia selalu menolong kita dengan caranya yang ajaib. Tetap percaya. Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun 2026. Modalnya hanya percaya. Tetap percaya. Kerjakan yang Tuhan mau. Tetap kita berbagi kasih kita. Jangan egois. Akhir zaman ini banyak orang egois. Tapi anak-anak Tuhan Yesus tidak ada yang egois. Amin. Yes. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan amin. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yes Lord. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Oh, terima kasih Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yes Lord. Ku yakin memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Dia Allah yang ajaib.
baik tahun ini, tahun depan, bahkan sampai selamanya. Haleluya. Benar Tuhan. Oh Yesus, Tuhan Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yes Lord, Tuhan selalu menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yes Lord, Tuhan selalu menolongku. Engkau selalu menjagai setiap kami, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus penolong kami, Engkau keselamatan ya Adonai. El Shaddai, haleluya. Kiara papa papa tasi kiara bayara masane. Tunaikan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pribadi lepas pribadi, mari berurusan dengan Allah sendiri. Katakan terima kasih Tuhan. Sepanjang tahun Engkau menjagai, Engkau menolong kami. Bahkan sampai tahun depan, bahkan sampai selama-lamanya. Kiara papa 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 papa. Karabata sikiana pata yara yara lama 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 lama. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Haleluya. Hanya Engkau yang terbesar dalam seluruh hidup kami. Hanya Engkau yang terbesar Tuhan. Kiara bayara masande. Kami tidak takut, kami tidak gentar memasuki tahun yang baru 3 hari lagi. Sebab yang kami tahu Engkau tetap berjalan bersama dengan kami.
Yang kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik, terindah buat setiap kami. Yang kami tahu berkat-Mu terus berlimpah-limpah dalam setiap kami. Dan yang kami tahu Engkau selalu menolong kami apapun keadaan kami. Sebab Engkau Allah kami yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari lebih lagi angkat tangan kita, katakan, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan dari-Mu. Mari lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat, percaya kuasa-Nya. Terima, ku terima sekarang kemenangan, kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Yes Lord, Engkau sudah berjanji dan Engkau menggenapinya Tuhan. Oh haleluya. Bersemangat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari terima. Ku terima sekarang. Ku terima. Ku terima sekarang. Oh, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebab Engkau Allah yang bertata di atas segala pujian penyembahan kami. Dan kami siap terima firman-Mu yang ajaib, yang menuntun setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap terima firman Tuhan yang ajaib bersama, katakan amin. Silakan duduk sambil bilang yes. Yes, silakan Pastor Ayu. Shalom semuanya, apa kabar semua saudara ya? Kita lebih santai ya, karena cuaca juga ya maklum, banyak yang juga pergi keluar kota berlibur bersama keluarga. Tidak apa-apa, seberapa yang hadir saudara di sini boleh mengalami lawatan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi tahun baru adalah tahun yang penuh dengan misteri. Menurut orang ya, menurut kata orang, bahkan hamba Tuhan yang meramakkan, dulu memang dia bekas peramal ya, kok tahu dia ya, nggak tahu mungkin juga dia prediksi atau tidak. 2026 gelap Bapak Ibu sekalian. Apa maksudnya gelap? Saudara, gelap banyak artinya ya. Artinya tidak ada terang ya, tidak ada berkat mengalir, gelap katanya loh saudara, kata orang, kata dunia. Saudara dan saya, kita punya kata Tuhan saudara. Firman Tuhan ya dan amin. Biarpun gelap saudara, saudara tetap berada dalam terang Tuhan.
Saudara tetap dipelihara oleh Tuhan, jangan pernah khawatir. Ya, saya mau naikkan satu lagu yang akan menjadi tema kita tahun depan, di mana lagu ini berbicara tentang Tuhan yang maha perkasa, Allah yang kuat, gunung batu perlindungan kita, yang melindungi kita, yang menyediakan kita apa yang kita butuhkan. Saudara, jangan pernah khawatir. Ya, dengarlah hai Israel, Tuhan itu mulia, Tuhan itu agung, Tuhan itu esa. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Saudara, itu yang diinginkan Tuhan. Maka Dia akan bersama-sama dengan saudara. Shema Israel, dengarlah hai Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. God Almighty, hallelujah. God Almighty, He protects you. Lord Sebaot, be always with you. El Shaddai, El Elyon, Na Adonai, we praise His name. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Percayalah, Allah yang perkasa, God Almighty, He protects you. Lord Sebaot, be always with you. El Shaddai, El Elyon, Na Adonai, we praise His name. Oh God Almighty, He protects you.
praise His name. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Kami tidak akan takut dengan bahaya. Kamu tidak akan takut dengan masa yang gelap. Kami tidak akan takut dengan masa yang suram. Sebab hidup kami ada di tangan Tuhan. Dan kami tetap percaya kami boleh menjalani hari-hari kami. Setiap waktu, setiap saat Tuhan. Engkau adalah gembalaku yang baik. Gembala yang setia. Yang selalu melindungi, menjaga. Dan juga menyediakan bagi kebutuhan kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan yang Kau kasihi. Kami tetap percaya menaruh pengharapan kami kepadamu Tuhan kami yang hidup. Dan kami tidak akan takut terhadap apapun yang akan terjadi. Sebab kami tahu Tuhan, Tuhan penjaga Israel. Tuhan kota perlindungan, menara perlindungan, kota bentengku, perisai kehidupanku. Yang aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak akan goyah. Tuhanku hidup, Tuhanku ajaib, Tuhanku membuat mujizat. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan Kau sendiri yang menopang tanganku. Dan kami semuanya aman dan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang kekal. Tuhan menyertai seluruh umat-Mu Tuhan. Kami yang menaruh pengharapan di dalam Engkau. Tidak pernah Engkau mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan buat janji firman-Mu yang terjadi, yang sudah kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat anugerah Tuhan yang melimpah. Terpujilah nama Tuhan yang kekal, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sukacita, bahagia, amin. Bahagia itu pilihan saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini di penghujung tahun 2025, kita masih ada sebagaimana kita ada dan kita percaya semuanya bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi karena kasih sayang Tuhan yang sudah menyertai kita dari awal tahun sampai di akhir tahun. Nah, Bapak Ibu, kita masih di dalam tema kita di bulan Desember. Saya akan tetap mulai dari situ. Terima kasih pada Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan. Kita akan membaca, saya tidak menyampaikan slide, saya hanya minta bantu untuk ditampilkan ayat Alkitab. Kita akan mulai dari Lukas 2 ayat 14. Mari kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan bersama-sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin, silakan duduk. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman-Nya, merenungkannya, dan yang melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kesimpulannya sederhana sekali. Kita bisa memperoleh damai sejahtera jika Allah dimuliakan. Sederhana sekali, simple. Ya. Tapi ngejalaninnya itu yang perlu kekuatan dari Tuhan. Nah, pada pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan, kalau kita memuliakan Tuhan dan beroleh damai sejahtera, kita mau refleksikan dalam hidup kita hari ini. Bagaimana kita sudah hidup? Apakah kita sudah hidup seperti Tuhan Yesus hidup di dalam dunia ini atau belum? Nah, seberapa banyak tahun kita sudah menikmati Natal dari awal kita bertobat atau dari kita lahir? Kita merenungkan itu. Natal bukan hanya sekedar di Palungan, sudah enggak zamannya kita memperingati yang di Palungan, karena sebentar lagi Yesus datang sebagai Raja. Dan dia sedang menanti kita, bahkan dia sebagai mempelai pria sedang menanti mempelai wanitanya untuk bertemu dengan dia di dalam perkawinan anak domba Allah. Nah, kita sebagai gereja Tuhan adalah mempelai Kristus, mempelai perempuan yang didandani oleh Roh Kudus untuk ketika kita bertemu dengan Tuhan,
di dalam kemuliaannya, kita masuk di dalam pernikahan anak domba Allah. Nah, tema kita tahun depan itu luar biasa. Saya berharap nanti bisa berakhir di sana, Pak Gem. Ya, sehingga jemaat bisa memahami bahwa akhirnya Allah itu memulai dari Taman Eden di dalam persekutuan dan gagal Cia pertama, tapi di dalam sejarah Alkitab kita tahu bahwa Tuhan akan membawa kembali di dalam persekutuan dengan anak domba Allah itu. Wah, luar biasa ya, keren banget. Baik, hari ini saya tidak bahas banyak tentang itu, tapi saya ingin kita merenungkan satu tema, yaitu bagaimana kita sudah hidup dalam dunia ini, apakah kita sudah hidup dalam dunia ini seperti Yesus sudah hidup di dalam dunia ini. Karena kalau kita dari ayat ini, kita menyimpulkan secara sederhana tadi, damai sejahtera diperoleh jika Allah dimuliakan. Nah, tentu saja kalau bilang Allah dimuliakan, saudara jangan selalu membayangkan sesuatu yang spektakuler, yang gilang gemilang. Kadang-kadang tidak, saudara. Ya, kadang-kadang tidak seperti itu. Baik, saya mau ngajak kita ke ayat yang lain. Di dalam, kita mulai dengan tema kita, 1 Yohanes 2, ayat 6. Ya, saya minta dibantu LCD ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat ini sederhana, tapi menjadi sebuah perenungan dalam hidup kita. Bagaimana kehidupan kita? Di situ ada kata wajib. Jadi bukan saran ya. Kalau boleh kamu hidup seperti Kristus. No. Ya, kalimat dalam ayat firman Tuhan ini berkata wajib hidup. Seperti misalnya kita pelajar harus ikut aturan. Misalnya seperti saya dosen STTII. Saya harus ikut aturan STII. Saya masih mau bekerja di situ. Saya di JKI, BPCC, saya harus ikut aturan di sini. Wajib, nggak boleh nggak. Karena nggak ada saran berkata, kalau boleh kamu ikutin. Oh, nggak begitu kalimat ini. Dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, seringkali orang berpikir tentang hal itu. Ada ayat lain yang mengatakan, kalau Tuhan naik ke surga, kamu akan melakukan perkara-perkara besar. Betul saudara, perkara-perkara besar. Karena yang melakukan di dalam kita itu bukan kita, tapi Roh Allah. Itu sebabnya besar. Lalu kapasitasnya menjadi besar. Kalau dulu Yesus hanya di Palestina, ketika Roh Kudus dicurahkan, Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, maka Roh Kudus menempati semua orang percaya di seluruh dunia. Jangkauan pelayanan menjadi besar. Tidak hanya Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit, tapi orang percaya bisa melakukan itu karena Roh Kudus di dalam dia. Jangkauannya jadi besar. Nah, tapi banyak orang sukanya ngelihat apa? Dia cuma suka lihat, mujizat. Ya lupa bahwa jangkauannya akan menjadi lebih besar. Oke, nah kita mau lihat yang kita mau bahas hari ini. Jadi wajib hidup sama seperti Yesus. Kita merenungkan. Apakah kita sudah hidup sama seperti Yesus? Ya, dulu itu anak muda ngomong gini, Ibu Ayu kita nggak mungkin atau kakak kita nggak mungkin. Kenapa? Dulu saya juga berpikir seperti itu ketika saya masih sangat muda. Tapi semakin lama di dalam Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya, ternyata kita bisa. Kenapa? Ayo, kita ke sini dulu deh. Roma 8. Roma 8, 29, 30. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya.
Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sejak awal inilah starting point Tuhan memanggil. Ketika dia menciptakan manusia dan menempatkan di Taman Eden, ini sudah diberikan. Tapi manusia itu gagal dan kehilangan persekutuan dengan Allah. Tapi kembali di dalam Kristus dikatakan, ya di dalam Yohanes 15:16 saya kalau nggak salah. Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah di situ tadi dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Keren kan? Saudara, saya suka ngerenungin seperti ini dan berpikir, Tuhan tidak mungkin memberikan satu standar yang kita tidak bisa capai. Karena ketika dia mau naik ke surga, dia bilang, aku akan minta pada Bapa untuk mengirim kepadamu penolong yang lain. Dia akan tinggal di dalam kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Ngapain? Mengingatkan kita akan semua yang sudah diajarkan Tuhan. Dalam Roma disebutkan kalau kita nggak bisa apa-apa, kita sedih dan sebagainya, Roh Kudus akan membantu kita dalam doa dengan ucapan-ucapan yang tidak terkatakan. Jadi jelas saudara, luar biasa dari awal. Jadi untuk menyebutkan bahwa kita wajib hidup sama seperti Yesus, standarnya Tuhan kasih. Jadi Tuhan itu nggak suruh kita jalan sendiri, enggak saudara. Bahkan di dalam Yohanes itu disebutkan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu dalam rupa apa? Roh Kudus itu. Karena Yesus mau naik ke surga kan, mau meninggalkan murid-muridnya. Itu konteksnya pada murid-murid. Dia akan pergi. Nah Roh Kudus dicurahkan supaya menempati semua orang percaya dan melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Oke, saya kira itu pembukaan. Nah kita akan masuk di dalam pembahasan kita. Kita ke Filipi 2. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ini tentang Kristus yang bagaimana dia hidup di dalam dunia dan kita mau merenungkan, mengaplikasikan, mengintrospeksi diri kita sendiri melalui firman ini. Saya mulai ayat ganjil, Bapak Ibu akan membacanya di ayat genap, kita akan selesai di ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus disilangkan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bersama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Paulus dengan jelas sekali memberikan terjemahan dari apa yang Yesus katakan di dalam kitab Injil. Nah, kalau saudara membaca kitab Injil untuk tahu anak kerajaan, bacalah Injil Matius. Karena Matius itu berisi tentang aturan, tentang bagaimana hidup sebagai anak kerajaan, terutama khotbah di bukit. Ya. Paulus luar biasa, dia menerjemahkan di dalam bahasa yang praktis bagaimana harus hidup. Nah, kita akan mulai saudara. Yang pertama, bagi kita semua, bagaimana seharusnya kita hidup seperti Yesus di dalam dunia ini. Yang pertama, hiduplah dalam kerendahan hati.
Yesus sudah hidup dalam kerendahan hati saudara. Kita ayatnya itu dalam ayat yang ke-6 mulai. Yesus hidup dalam kerendahan hati. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia dalam kerendahan hatinya. Kita melihat refleksi pada Natal, ya. Yesus memilih kota Bethlehem yang kecil, bukan di Yerusalem, ibu kota. Yesus memilih keluarga sederhana, seorang ayah tukang kayu. Dan Yesus memilih planet bumi yang kecil. Nah, Yesus memilih untuk mati di kayu salib. Apakah itu terjadi mendadak? Tidak. Kita lihat nubuatan-nubuatan kan? Mika 5 sudah menyebutkan, hai engkau Bethlehem Efrata yang kecil. Yang terkecil di antara yang lainnya. Sudah dinubuatkan. Saudara, rencana Tuhan itu gak pernah ngawur. Dari awal kita belum diciptakan saja Tuhan sudah punya blueprint untuk kita. Jadi saudara jangan mikir, oh tiba-tiba di tengah jalan jadi seperti ini. Ada orang bahkan menganggap Tuhan bisa ubah situasi di dia karena doanya. Bertobat. Tuhan menjadikan sesuatu bukan karena doamu, tapi karena dia mau. Saya jujur, saya bertobat untuk hal seperti itu. Sehingga tidak pernah doa ngotot-ngotot sama Tuhan. Kalau saya punya sesuatu yang saya rindukan, apa saya katakan, Tuhan, jika berpadanan dengan kehendak-Mu, lakukanlah pada hamba-Mu. Hamba ini orang kecil. Engkaulah rajaku, engkaulah Allahku, silahkan engkau lakukan. Bahkan di bagian ini saudara, di bagian kerendahan hati ini terutama saya melihat adalah seperti ini. Kalau Tuhan mau mengubah itu bisa enggak? Bisa. Tapi dia tidak lakukan. Yesus sebagai manusia taat kepada Bapanya. Apa yang sudah digariskan dari awal, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, formula Alkitab tidak pernah menyebutkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tidak. Kalau saudara menyebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berarti Allahmu 3. Tidak ada formula seperti itu. Formula adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 1. Ehad, tadi sudah kita nyanyikan. Ya. Allah kita itu Allah Tritunggal. Dan ketika itu diputuskan di dalam hadiratnya, rencana penyelamatan diputuskan. Sang Firman ada di sana. Yesus adalah inkarnasi Sang Firman. Dan manusia Yesus mentaati itu, saudara. Makanya ketika dia berdoa di Taman Eden, dia berkata, jika boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendak-Mu, melainkan kehendak-Mu. Berulang kali saudara di tema Natal. Ya, Maria berkata, aku ini hamba-Mu. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Itu luar biasa saudara kalimat itu. Nah, jadi kerendahan hati yang dimaksud di sini saudara. Saya menangkap satu hal dan saya berkati sungguh di Natal kali ini. Adalah terima keadaanmu. Karena Allah tidak pernah salah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu. Kalau hari ini kamu gagal, oke. Mungkin itu karena kesalahanmu. Yes, ampuni saya Tuhan. Akui. Ya, karena firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan mencucikan kita dari segala kesalahan kita. Tuhan luar biasa. Akui. Kalau kita salah, introspeksi, oke. Dan kita tahu ada konsekuensinya kan dari kesalahan itu. Jalani, terima keadaan itu dengan rasa syukur. Tidak ada masalah. Ya, berdamai dengan apapun keadaan dalam hidup kita. Ini refleksi langsung kalau Yesus tadi dia memilih Bethlehem. Dia memilih orang tua yang sederhana sebagai tukang kayu. Dia mau ubah bisa. Tapi kenapa? Allah punya pertimbangan. Kalau dia mulai dari atas, yang ke bawah nggak kejangkau. Bahkan yang atas pun kadang-kadang nggak ngereken, betul ya? Istilah orang Surabaya nggak ngereken, nggak dianggap, ya, tidak menanggapi itu. Dan saudara lihat yang tadi kita baca ya, itu pun pernyataan nyanyian malaikat di hadapan para gembala. Wah, ya mereka
menjaga dombanya di sana sepi. Dan Tuhan mengatakan pada mereka semua hal dan mereka pergi untuk melihat, oh ternyata apa yang Tuhan katakan itu betul. Dan mereka memuji Tuhan. Pasti terakhirnya dengan apa? Ada PI, penginjilan, ya, memuliakan Allah di sana. Saudara, terima keadaan kita. Menjalani hidup ini dengan ucapan syukur. Yakin bahwa rencana Allah itu baik dari awalnya. Coba bukakan saya Yeremia 29 ayat 11. Ayat ini luar biasa saudara. Dan sungguh sangat memberkati. Ya, aku tahu. Oh, belum keluar di sana. Yeremia 29 ayat 11. Silakan ditampilkan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Allah bilang, mengenai kamu. Pernah kan nyanyi lagu tertulis di telapak tangan Tuhan ya? Lagu itu saya tidak bisa menyanyikan, cuma dengar aja. Allah sudah punya blueprint kita, dia sudah punya rancangan ini orang mau jadi apa. Kelak itu. Tapi kita bukan robot ya. Karena kalau kita robot, kita nggak punya kuasa untuk mengubahnya. Kita nggak punya menjalaninya harus sesuai. Gini. Enggak. Tapi Allah kan membebaskan. Tapi dia sudah tahu. Di situ disebutkan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Aku memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Ini kalimat ini disampaikan Tuhan kepada orang Israel yang sedang di dalam masa pembuangan. Nabi-nabi palsu bilang, sebentar lagi, mujizat akan terjadi, pemulihan akan terjadi. Tapi Allah dari awal sudah bilang berapa lama? 70 tahun. Nah banyak orang Kristen tuh aneh-aneh saudara. Dia gak mau taat sama firman, dia mau dengar kata pendeta aja. Saudara harus cek and recheck walaupun pendeta. Jangan-jangan pendetanya ikut kata hatinya doang, tidak ikut firman Allah. Kalau ikut firman Allah, ya ngejalanin. Saya ingat dulu saya masih muda banget ketika saya di Surabaya. Wah, saya berada di satu gereja yang sangat ekstrim. Hamba Tuhan gak boleh buat kesalahan. Keluarganya harus sempurna. Yang terjadi pada saya tidak begitu. Sinode ngeblok seluruh pelayanan saya. Saya pikir enggak apa-apa. Ya, saya berdoa. Tuhan, semua tempat pelayanan sudah diblok. Saya tinggal di belakang gereja. Dan saya tidak pernah malu orang tahu bagaimana situasi keluarga saya. Saya bergumul. Saya mau mundur dari pelayanan. Karena saya pikir saya tidak jadi berkat untuk mereka. Untuk itu. Karena mereka sangat tidak mau hamba Tuhannya tercemar. Dan yang terjadi pada saya tidak begitu. Saya tidak sangat sempurna. Keluarga saya juga sangat tidak sempurna. Mereka tahu semua itu. Oke. Hanya sekolah Alkitab yang tidak bisa mengeluarkan saya karena ijazah saya. Oke. Santai saudara. Saya berdoa. Tuhan, saya mau mengundurkan diri. Saya sudah buat surat pengunduran diri. Tapi saya takut sama Tuhan. Karena saya ke Surabaya itu, Tuhan yang suruh saya ke Surabaya. Gak berani. Saya berdoa, bergumul berhari-hari di malam hari. Sampai 1 hari. Saya dengar secara audible di telinga saya. Tuhan bilang, kamu mau aku urus atau kamu mau urus dirimu sendiri? Lalu berikutnya ada suara begini. Aku memanggil kamu sejak muda sebelum kamu menikah. Apakah karena persoalan keluargamu, kamu mundur dari pelayanan yang sudah aku berikan kepadamu? Kaget saya saudara. Saya langsung turun dari tempat tidur karena waktu itu saya doanya bersila di atas tempat tidur. Saya di samping tempat tidur saya berlutut saudara. Menangis saya di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Surat pengunduran diri saya robek. Saya berkata Tuhan bersama keluarga saya. Kalau keluarga saya dukung saya pelayanan ataupun tidak. Saya akan tetap melayani Tuhan. Saya bilang Tuhan terus gimana? Gini saya utarakan sama Tuhan saudara. Orang menilai saya begini. Saya utarakan semua ngomongnya sama Tuhan. Tahu jawaban Tuhan, sederhana. Kamu bertanggung jawab kepadaku. Karena kamu hambaku, bukan hamba gereja atau hamba orang. Itu saya dengar saudara secara audible di kuping saya. Di tengah malam ketika saya sedang bergumul.
Dan saya bilang, Tuhan ampuni. Hari itu saya buat komitmen baru dengan Tuhan, saudara. Itu sebabnya sampai hari ini, apakah saya hanya sendiri, kemanapun saya pergi, kalau Tuhan perintah saya pergi. Karena komitmen itu. Itu 15 tahun yang lalu, saudara. Saya tidak jadi keluar. Saya tetap melayani di Sinode itu. Dan Tuhan luar biasa. Ternyata kegagalan saya, masalah dalam hidup keluarga saya jalani dengan baik. Saya tetap bersyukur. Dan itu kemudian menjadi berkat untuk orang lain. Sampai akhirnya satu hari, Ketua Sinode kami diundang di gereja yang biasa mengundang saya di Mojokerto. Dan mereka cerita, kalau salah satu hamba Tuhan dari tempat beliau itu melayani di gereja tersebut setiap bulan. Saya bersyukur, saudara, berapa banyak orang yang mau cerai, berapa banyak keluarga yang mau hancur karena kasus anaknya. Ya, tertolong. Saya cerita dengan mereka. Saya bilang, saya sudah merasakan itu. Tapi Tuhan baik. Anda tahu hari ini saya nggak tahu persoalan saudara. Tapi kalau ada yang seperti saya kecewa dengan anak, tidak sesuai ekspektasi kita, jangan takut. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tadi ya, bahkan para hamba Tuhan bilang tahun depan gelap. Tapi ingat Mazmur 23 bilang apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Yesus bilang apa? Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Silakan gelap. Yang penting dengan siapa kita berjalan. Amin. Yesus sudah hidup dalam kerendahan hati saudara. Dia terima semua keadaannya. Dia tidak bersungut-sungut. Hari ini pesan buat kita, terima keadaan kita dengan rasa syukur. Kalau itu karena salah kita, akui. Tuhan ampuni saya salah. Oh, saya banyak salahnya. Beberapa teman di sini yang sering saya ajak sharing, mereka tahu. Tapi Tuhan luar biasa. Anak saya kemarin saya bersyukur Natal dia mau datang dengan keluarganya. Waduh, bahagia banget saya, saudara. Karena saya orangnya selalu ketika walaupun kecil saja sebuah perubahan, saya suka cita. Karena saya ingat waktu Elia berdoa untuk hujan, dia cuma setelah pak tangan awan. Dia bilang, ayo cepat pulang, sebentar lagi hujan. Yang ketok itu loh, yang ketok, yang kelihatan itu mas setelah pak tangan di tengah besarnya langit itu. Tapi ternyata setelah pak tangan awan itu menurunkan hujan, luar biasa. Itu saya ingat, itu rema buat saya. Saya bersyukur anak saya datang. Tuhan terima kasih. Saya bilang, kakak Natal, iya mah aku ambil libur, sudah tukar dengan teman. Puji Tuhan. Saya bersyukur sementara ada orang lain yang pernah ngomong sama saya begini, buang aja bu anak kayak begitu. Dalam hati saya lahirin dia susah kayak Axel itu 3 hari saya mau melahirkan baru dia lahir. Rasanya mau mati saya. Ingat melahirkan Axel itu. Dalam hati saya, mau enak aja main ngomong buang. Ini loh, waktu pergumulan anak saya juga begitu. Saya bilang, waduh capek saya, anak saya kan nakal dari dulu itu. Aduh troublemakers, bolak-balik saya dipanggil sampai papinya ngomong, aduh izin aku. Dia gak mau lo nganterin sekolah saudara. Saya nganterin, gak apa-apa. Hampir setiap hari saya dipanggil ketua BP, orang BP, guru BP lah, kepala sekolah lah, orang yayasan lah, karena dia. Tapi saya tetap datang, karena kalau enggak siapa? Nah, sampai satu hari saudara, di dalam pergumulan itu saya terus berdoa membawa anak-anak. Saya ingat doanya Ibu Monica, mama dari, bukan Tante Mona ya. Ibu Monica itu adalah ibu dari Santo Agustinus. Santo Agustinus itu 32 tahun ibunya berdoa. Dia itu pemain perempuan segala macam. Kasusnya luar biasa. Tapi menjadi Santo Agustinus yang hebat. Setelah itu. Tahu doanya? Doanya begini, saya meniru saja. Ke dalam tanganmu yang berlubang paku, aku menyerahkan anakku. Dan doa itu yang saya pakai saudara untuk mendoakan anak saya. Tuhan, ke dalam tanganmu saya menyerahkan anak saya. Saya tidak sanggup. Satu hari di dalam pergumulan itu saudara, malam hari, saya suka berdoa di malam hari ketika mereka sudah tidur. Tuhan bilang, buka matamu. Saya lihat anak-anak itu. Saya lihat. Ada apa Tuhan? Tiap hari juga saya lihat mereka. Tuhan bilang, anak-anak itu milikku. Kamu babysitternya.
Terus kalau mereka nakal, lapor sama aku. Oke Tuhan. Sejak hari itu saudara, saya tidak pernah stres dengan mereka. Serius. Ini pergumulan pribadi saya. Saya bagi dengan saudara. Hanya kalau ada apa-apa itu ngomong aja sama Tuhan. Karena kita itu cuma dititipin. Ya, anak saya satu di sini, satu ada di Kalimantan Barat, Ketapang, sedang KKN. Joshua. Teman saya bilang, kok kamu izinin sih jauh-jauh? Ya dia milik Tuhan kok. Saya juga gak bisa jaga dia 24 jam. Biarin aja, apalagi anak cowok. Berangkat, cari pengalaman. Karena mama saya juga dulu begitu saudara, waktu saya menyerahkan diri sekolah Alkitab, dia ngomong apa? Saya anggap kamu sudah mati. Itu mama saya, Cilili. Bu Gembala itu kata mama saya saudara. Saya pikir mama cek kejamnya rek sama saya. Tapi ya benar saudara, saya inilah milik Tuhan. Nah kadang-kadang kita mama-mama ya, mama-mama nih banyak di sini. Jangan stres kalau anakmu nakal. Anak itu milik Tuhan. Kita nih babysitternya. Kalau dia nakal, ngomong sama yang punya. Tuhan, anakmu nakal. Urusan. Serius. Anak kita tidak sesuai ekspektasi kita, no problem. Terima keadaan itu dengan rasa syukur. Dan lihat Tuhan berkarya. Saya mengucap syukur. Saya melihat Axel itu di rumah saya. Berapa banyak orang bilang suruh pergi dari rumah. Saya bilang saya suruh pergi, dia tidak punya kerjaan. Terus cucu saya 3 itu makan apa? Loh serius saudara. Memang mengajari anak bisa seperti itu. Tapi hati seorang ibu gak bisa. Gak usah lihat anak-anak yang kurang ajar. Pergi kamu. Tapi cucu 3 ini loh yang masih kecil-kecil. Di rumah ada kita aja itu kadang-kadang nggak tercover. Bagaimana kalau orang tuanya kos? Lalu anak itu sudah keleleran kemana-mana. Apa hati oma-oma akan dia? Apalagi kita sebagai seorang hamba Tuhan. Nggak bisa. Dalam hati saya, Tuhan orang lain saya tolong. Masa ini keluarga saya sendiri. Karena itu saya bilang, ya udah jalani. Menantu saya bisa tanya, menantu saya juga sering saya omelin saudara. Kalau dia nggak bener, nggak apa-apa kan dia bukan hanya menantu kan, dia sudah jadi anak kita. Bapak ibu yang punya menantu di rumah, jangan pernah anggap dia orang lain. Dia anakmu. Kalau dia salah, tegur, nggak apa-apa. Saya tegur saudara, sesudah itu saya bilang, nak, mami tegur kamu, bukan karena mami benci, tapi mami sayang sama kamu. Dan dia tahu. Gak apa-apa, biar dibilang cerewet dikit. Oke, saya kembali. Terima keadaan saudara, itu bentuk kerendahan hati. Kenapa orang itu gak bisa terima keadaan? Dia sombong, merasa wah gak bisa kayak begini. Wah rasanya, enggak. Terima keadaan. Terima, saudara. Orang mau nilai saudara negatif, gak apa-apa. Kita introspeksi, kenapa dia nilai saya negatif? Oh itu salah saya, oke akui. Maaf ya, sorry kalau saya tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Tapi saya juga punya pandangan sendiri. Nah, seperti itu. Misalnya saudara ya, saya salah satu orang yang tidak suka tentang janji iman. Saya nggak suka berjanji masalahnya. Jangan kita berjanji, tahu-tahu kemudian bingung bayar utangnya saudara. Repot, ya itu intermezzo aja. Oke, jadi terima keadaan saudara dengan rasa syukur. Siapa saja yang harus kita hadapi? Apakah itu suami? Apakah itu istri? Apakah itu anak? Apakah itu mertua? Ya mungkin yang ada mertua di rumahnya. Atau apa? Situasi tempat Anda bekerja? Ya gak usah ngomel. Terima keadaan itu dengan rasa syukur. Tuhan terima kasih. Saya ingat dari buku yang pernah saya baca waktu saya muda, ya tentang mengucap syukurlah senantiasa, ada kalimat di sana bilang begini, Tuhan dalam doa itu, Tuhan terima kasih untuk keadaan ini. Misalnya, terima kasih untuk kehancuran ini Tuhan, terima kasih untuk kegagalan ini. Saya percaya dalam hal ini pun Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Terima kasih Tuhan. Jadi akhirnya itu jadi doa. Karena dengan bersyukur kita mengizinkan Tuhan melakukan sesuatu di sana. Nah kalau saudara gak mau bersyukur dengan situasi itu tambah lama saudara. Wah sakit. Jadi bersyukur aja. Ibu-ibu jangan mati ngenes juga. Karena anak-anak, ya banyak saya melihat ibu-ibu yang mati ngenes saudara.
Mati ngenes itu apa istilahnya ya? Saya ini kebanyakan di Jawa. Mati ngenes itu maksudnya, aduh yang meninggal, yang sakit parah karena kasus anak. Ya, dia mendem terus di dalam hatinya. Just oke, saudara. Dalam hati saya ketika waktu saya dalam kasus berat anak saya yang besar itu, saya mikirnya begini. Kalau saya terus mikirin dia, adiknya yang di Jogja nggak kepikir. Jadi udah Tuhan, aku serahkan anak ini. Aku nggak bisa ngurusi dia. Aku nggak bisa nangani situasinya. Saya serahkan dalam tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya cuma terima kasih. Terima kasih untuk Axel, terima kasih untuk menantuku, terima kasih untuk cucu-cucuku, terima kasih untuk papinya, ya suamiku, terima kasih untuk anakku yang di Jogja. Tuhan terima kasih. Jadi saya syukuri orang-orang itu tak terima kasih, saudara. Saya doanya gitu aja. Sampai akhirnya hari ini saya bersyukur. Saya ngeliati mereka itu betul-betul dengan hati yang murni. Tidak ada lagi keberatan, tidak ada lagi rasa sakit hati, tidak ada. Saya bersyukur. Nah itu penting dalam hidup kita saudara, menjalaninya. Nah yang kedua, hidup seperti apa? Hidup dalam ketaatan. Yesus itu hidup dalam ketaatan saudara. Ya, dia hidup dalam ketaatan. Nah ini, Filipi ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Yesus hidup dalam ketaatan. Kenapa? Karena dia tahu tujuannya dia datang ke dunia ini buat apa. Nah kalau kita sendiri, implikasi buat kita, kalau kita tahu rencana Allah dalam hidup kita nggak akan marah-marah saudara, kita lebih baik menurut. Ikut aturan Tuhan, oke. Ya. Kenapa seringkali begitu banyak penyakit di dalam hidup kita? Karena kita suka nggak nurut. Contoh, Tuhan kan bilang, jangan khawatir akan hari esok. Akan macam-macam kan? Nah di Alkitab tuh sebutkan jangan khawatir gini. Nyatakanlah semuanya dalam doa dan ucapan syukur. Tapi banyakan kita lebih memilih apa? Khawatir. Oh, ada pertanyaan, emang Bu Ayu gak pernah khawatir? Oh khawatir saudara. Ketika kemarin anak saya yang besar tuh bilang, Ma aku mau masuk pelatihan, butuh dana sekian. Saudara saya gak punya duit sebanyak itu. Ya, dibutuhkan hampir 10 juta untuk itu. Urus ini, urus itu, urus ini, urus itu. Saudara saya bingung. Tapi Tuhan itu punya cara yang ajaib. Saya pikir mau kemana, saya ngomong ke orang siapa. Orang-orang semua pada persoalan juga banyak. Dan uang itu tidak sedikit jumlahnya saudara. Kalau 1 juta dia masih, orang itu masih mikir oke lah. Bunyinya 10 juta mau kasih. Saya bilang Tuhan nggak tahu saya harus kemana. Ya karena memang nggak punya uang cash. Anak saya bilang, aku bayar tiap bulan dari gajiku sekian. Saya bilang separuh gajimu ya. Ya. Oke. Akhirnya saya menemui bendahara kantor. Biasanya dia sudah ngomel duluan sama saya. Karena saya punya utang di kantor juga untuk anak kuliah. Loh gak apa-apa, ngutang untuk anak kuliah gak apa-apa. Dibayar dari gaji kita sendiri kok. Tapi belum tentu orang itu mau mempercayakan kita dalam jumlah besar. Ya, tapi saya bersyukur. Bendahara itu lihat saya, kenapa? Kamu kayaknya lagi ada problem Bu. Iya sih, pusing aku cari duit. Anakku mau pelatihan. Emang lu butuh berapa? Saya sebut angkanya. Berani bayarnya berapa? Sekian, anak saya janji sekian dari gajinya. Oke, saya bingung saudara, saya tatap dia. Hah? Biasanya dia itu ngomel duluan saudara. Serius. Dia bilang oke. Hah? Ya sudah, saya kasih tahu anak saya. Dek, kakak, dananya ada. Sudah, langsung. Itu cuma 3 hari. Harus bayar. Semua. Ya puji Tuhan kemarin dia sudah ikut pelatihan. Anak saya sekarang kerja di bandara sekarang. Ya bagian bersih-bersih pesawat saudara. Bagian bersih-bersih pesawat. Sederhana sekali kan. Saya pikir dia bersihin Lion Air saudara. Ternyata bukan. Dia berada di bandara internasional. Oke lah. Nah, terus dia mau ngapain? Aku mau ngejalanin itu mah.
Yang itu, oh itu juga perlu apa? Gini, begini. Oke. Doa. Saya bilang anak saya, doa. Kalau Tuhan menghendaki, mami maju. Karena kan orang tidak kenal dia. Orang tahu kan saya. Jadi saya depan. Tapi ingat ya nak ya. Oke. Saya suruh doa. Doa biar Tuhan memberi kemurahan. Tuhan menjamah orang menolong kamu. Tuhan tolong. Hidup dalam ketaatan saudara. Taat pada firman. Saya siapa bilang gak khawatir? Khawatir saudara. Dari mana? Karena anak ini pernah ngomong sama saya begini. Mama itu loh, segiliran aku mau sekolah mesti tidak ada. Kalau ada puluhan juta mama perjuangkan. Saya agak bingung juga punya 2 anak saudara. Karena dulu ketika saya sedang memplotkan dia untuk sekolah, dia berbuat sesuatu dan akhirnya menikah di usia muda. Jadi kan enggak kuliah, sudah menikah otomatis di luar tanggung jawab saya. Nah adiknya memilih kuliah, otomatis ini kita prioritaskan. Dan dia berkata seperti itu, coba jika saudara punya anak 2 dan ada perkataan seperti itu, gimana rasanya jadi orang tua? Makanya ketika dia minta tolong saudara saya, Tuhan saya tidak ingin lagi mendengar kalimat itu, bahwa saya tidak peduli dengan dia. Saya berdoa, nama Tuhan mengatakan, firman Allah kan bilang, nyatakanlah segala hal di dalam doa dan ucapan syukur. Jadi saya katakan sama Tuhan, ini Tuhan yang saya butuh, saya bersyukur. Tuhan terima kasih untuk apapun. Dan Tuhan bela, Tuhan tolong. Khawatir, ada, tapi tidak terus. Karena kalau terus, asam lambung saya pasti naik. Yang dengan bahasa keren, GERD. Nah, tapi puji Tuhan, makanya kalau orang suka GERD itu saya bilang, pasti pikiran. Karena itu problem saya dari muda. Kalau makan enggak. Ya, jujur saya kadang sering terlambat makan juga. Tapi minum air putih panas aja, anginnya sudah keluar, lega perut saya. Tapi kalau sudah kepikiran, wah, lambung saya sudah perih, saya sudah tahu. Roh Kudus sudah bilang begini, ayo fokus diri lagi kamu, fokus diri lagi kamu. Itu bahasanya Roh Kudus sama saya, bukan dengan saudara. Karena saya selalu diingat, saya bilang Tuhan jangan pakai nubuatan sama saya nggak ngerti. Ngomong aja sama saya dengan bahasa hari-hari, saya lebih paham. Dan Tuhan selalu begitu. Ya, tiap kita kan punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Dan Tuhan ngomong kalau sudah lambung saya sudah sakit, Tuhan bilang, fokus diri lagi kamu, fokus diri lagi. Artinya sudah kepikiran dengan masalah sendiri. Nah saya sadar, ya ampuni saya Tuhan. Saya duduk lalu mulai ingat firman Tuhan. Mulai menyebut firman Tuhan itu pada diri saya sendiri. Ya saya butuh 15 menit biasanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sudah. Situasi belum berubah saudara. Tapi hati saya sudah berubah. Pikiran saya sudah berubah. Tidak fokus lagi pada masalah itu. Dulu gembala sidang saya waktu saya masih remaja dan saya baru bertobat. Saya kalau nyanyi itu nangis. Berdoa itu nangis. Itu saya saudara. Tersentuh. Lalu Bapak Gembala ngomong begini, jangan menangis karena persoalanmu. Tapi ingatlah cintanya Tuhan kepadamu. Saya masih muda bingung. Ya apa ya, aku punya masalah ya pasti nangis karena masalah. Tapi saya mencerna kalimat itu, kalimat perkataan Bapak Gembala saya itu. Saya mencoba mengingat. Mulai dari siapa saya, kenapa Yesus ada di kayu salib, menebus saya. Saya mulai ingat semua itu saudara. Review. Jadi setiap kali ada masalah yang saya ingat itu bukan masalah itu lagi. Sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan ini masalahnya. Saya mulai ingat. Oh Allahku akan memenuhi keperluanku. Misalnya kalau itu persoalan. Kalau persoalan sakit, oh bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Ingat, jadi yang diingat tuh firman. Dan itu ternyata betul-betul menyelamatkan kita dari semua situasi hidup kita. Yesus taat saudara. Dia taat. Nah, Yesus taat melakukan kehendak Bapa. Ya. Yesus memikul salib. Pergi ke kayu. Ya. Ibrani 12 coba. Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Ya, Yesus taat. Dia harus lakukan itu. Dia lakukan. Tampil enggak? Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah.
Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya apa? Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi kalau saudara sedang ada dalam masalah, jangan ingat masalahnya. Ingat Tuhan itu loh. Oh, kenapa Tuhan ambil di range paling bawah hidupnya? Karena banyak orang yang gak suka berada di range bawah. Kalau Yesus mungkin dengan model-model kita hari ini sosialita. Jadi anak pejabat kek, keren dong. Kadang-kadang saya sedih juga lihat obrolan hamba Tuhan. Yang diomongin bukan jiwa. HP-mu tipe apa? Motor baru dipakai, saya lihat, motor baru sekitar 2 tahun, sudah ganti baru ya. Wah, keren juga ya. Ya, saya tidak iri hati saudara, sama sekali tidak. Tuhan tahu hati saya. Tidak ada hal seperti itu. Karena yang penting apa? Kata Pak Yusuf, apa? Wakil presiden kita yang lama itu, Yusuf Kala. Beli kegunaan, bukan beli merek. Betul? Jadi kita beli itu kegunaan untuk bisa dimanfaatkan. Jangan beli merek. Nah, orang Indonesia tuh banyak suka ketipu saudara. Rasanya kalau yang dari luar negeri itu sudah hebat. Padahal yang dia beli itu juga di kaki 5 saudara. Yang kita di sini, saya dibawain dompet itu saya tertawa saudara. Saya bilang ngapain kamu bawain yang kayak gini? Enggak usah. Kamu pulang dengan selamat, saya sudah suka cita. Ini loh dompet saya beli di Pantai Kuta sana banyak. Lebih bagus dari dompet ini. Kasian gitu loh, demi oleh-oleh buat kita-kita yang di Bali. Saya bilang enggak usah. Enggak usah. Karena apa? Yang di Bali itu lebih keren-keren dari yang dia bawa dari luar. Orang Indonesia kan gitu rasanya, kalau yang dari luar negeri udah rasa hebat banget. Enggak lah, biasa aja. Malah ya saya tahu ibu gembala yang di Canggu itu ya, dia itu garmen. Saya bilang, loh Gem, ini diproduksi untuk apa? Ini akan dikirim ke Paris. Yuk, dia kasih tunjuk saya labelnya itu. Iya. Ini diproduksi di sini, tapi ini dilempar ke Paris, yang punya sana. Saya bilang, walah, ketipu dong kita orang Indonesia. Iya, makanya nggak usah gaya-gaya kalau dari luar negeri katanya. Dari situ saudara saya kira, ada. Dan saya dikasih yang reject dikit, gitu ya. Ya kasih. Jadi saya dulu punya waktu saya masih kuliah tuh, saya punya yang rajutan-rajutan yang bagus-bagus gitu ya. Yang reject dikit kan nggak boleh dikirim. Nah itu kita dapat anak-anak remaja di gereja tersebut. Bagus banget ya. Saya bilang, kamu tahu nggak ini diproduksi untuk Paris. Tapi diproduksinya di Bali. Ibu gembala saya itu yang punya garmen. Teman saya kaget semua. Oh haleluya saudara. Jadi ya begitulah. Yesus, kita kembali. Ada situasi yang sulit di hidup kita, pandang Tuhan. Karena dia udah lebih dulu sulit. Nah yang dia mengalami kesulitan itu, dia tahu mendampingi kita saudara. Tuhan itu kalau mendampingi kita tuh gak cuma lihat-lihat, kasihan deh lu. Ayo, pernah gak digituin sama teman? Sebel ya? Enak aja, gak tahu kamu penderitaanku. Tapi Tuhan tuh gak begitu saudara. Tuhan itu kalau sudah lihat kita susah, dia hibur. Benar-benar dia menghibur. Kemarin saudara saya nonton film, short ya pendek. Saya lihat, waduh betapa sayangnya orang itu ya. Terus tahu nggak, Tuhan ingatkan saya apa gini. Papa mamamu udah nggak ada, tapi aku masih ada. Nangis saya saudara. Karena apa? Orang tua saya udah nggak ada. Yang paling menyayangi saya itu kan orang tua saya. Papa mama juga adik saya sudah nggak ada. Saya nggak punya keluarga lain. Semua jauh di Jakarta, di mana jauh. Tuhan ingatkan, aku masih ada. Tidak pernah meninggalkan kamu. Nangis saya saudara. Tuhan terima kasih. Kasih sayangmu itu luar biasa. Engkau sendiri Tuhan. Ya luar biasa. Jadi kalau saudara kita tidak pernah sendiri. Taat saja sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau ya. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 9. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi Tuhan itu taat saudara. Apa dia tidak merasakan sakit? Rasa. Tapi Allah yang seperti itu yang menyertai kita saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia taat. Saya dengar kesaksian dari teman saya. Itu sahabat saya waktu saya SMA di Bali.
Dia cerita tentang hidup dia. Suaminya selingkuh dan akhirnya dia memilih bercerai. Karena dia tidak mau seperti itu. Ya, suaminya selingkuh sampai punya anak. Kemudian di dalam perjalanan hidup dia bertemu dengan sahabat masa kecilnya. Juga dia janda, itu duda. Yang ini sahabatnya duda tinggal mati. Yang dia janda cerai. Mau menikah. Lalu bapak gembalanya bilang, Alkitab bilang kalau orang yang bercerai gak boleh nikah lagi. Harus hidup sesuai dengan keadaannya seperti itu. Saudara tahu saya terkejut, teman saya itu dia memilih tidak menikah lagi. Saya kaget luar biasa. Hah? Iya, saya mau taat sama firman Tuhan. Luar biasa ya. Itu bagi saya sesuatu yang luar biasa. Dan sampai hari ini dia tidak menikah lagi. Teman saya itu. Yang sahabatnya yang menikah lagi karena kan cerai mati. Ya, terserah. Kadang-kadang orang menilainya bagaimana, tapi saya salut dengan teman saya. Dia memilih untuk mentaati firman Allah. Dia hidup, dia membesarkan anak-anaknya. Anak-anaknya udah jadi semua. Ya, waktu dia diceraikan oleh suaminya, rumah yang dia beli sendiri, tapi karena mereka suami istri, jadi dia kasih atas nama suaminya. Itu diambil sama suami. Sehingga dia tidak punya rumah dan dia hanya tinggal di kos kecil. Tapi dia tidak menuntut. Dia tetap percaya Tuhan tolong. Dia besarkan anak-anaknya dan anak-anaknya sudah menikah, salah satu dengan orang Jerman di saintifik ya, ilmuwan. Dan menantunya membelikan dia rumah di daerah Jemur Sari, Surabaya. Luar biasa. Kalau yang di sini rumah papanya di Jalan Kepundung, pejabat dulunya. Luar biasa. Saya salut lihat teman saya, dia taat saudara. Saya pikir wah luar biasa. Itu berkat juga buat saya. Dalam hal-hal kecil seperti itu. Dia mentaati Tuhan dan Tuhan memberkati dia. Karena dia mau taat. Nah saudara kita taat apa yang firman Tuhan katakan. Baca Alkitab. Baca Alkitab saudara. Jangan tunggu-tunggu orang nubatin sama saudara. Telat. Semua yang dinubuatkan, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dari mimbar itu sumbernya di Alkitab. Kalau saudara setiap hari suka baca Alkitab, saudara menemukan di sana apa yang Tuhan mau untuk hidup saudara. Kitab itu adalah buku penuntun kehidupan kita. Sebagaimana Yesus telah hidup, hiduplah seperti itu. Jadi yang pertama, hidup dalam kerendahan hati. Terima keadaan saudara dengan rasa syukur. Tuhan tidak pernah salah mengizinkan satu situasi dalam hidup kita. Yang pasti dia menginginkan kita menjadi seperti apa yang dia mau. Kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Di proses hidup kita sehingga menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kalau hari ini masih ada proses seperti itu. Ya, saya juga pernah saudara sampai merasa begini. Aduh kapan sih saya selesai dengan urusan ini ya. Orang ini sudah menjengkelkan, hidup lagi. Ya, kapan dia selesai gitu ya. Pernah saudara, saya pernah berpikir seperti itu. Tapi kemudian saya pikir, iya Tuhan ampuni saya. Ya walaupun hamba kadang-kadang nyeleneh juga pikiran saya saudara. Ya hamba Tuhan kan manusia. Jadi saya bilang Tuhan ampuni saya Tuhan. Otak saya kok error mikirnya begitu. Ya tidak selalu on fire saudara. Kadang kita berada di bawah, tidak selalu on fire. Jujur. Saya nggak munafik saudara, begitu keadaan kadang saya, wah rasanya nggak kuat tuh kadang saya menangis kadang saya pergi di sawah atau di pinggir pantai saya teriak-teriak di sana, saya loh daripada orang yang saya gebrak-gebrak, ayo mending saya teriak-teriak di sawah sana atau di pinggir pantai yang Brawa sana saudara, saya kesel banget gitu, teriak, tapi nggak apa-apa, bersyukur pada Tuhan, taat, Tuhan bilang kasihi. Saudara mungkin berhadapan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Ya, lihat, Tuhan bilang kan, jika kamu melakukan sesuatu pada saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Yang paling hina. Orang itu, oke. Siapa dia? Orang yang terdekat dengan kita. Okay. Berarti dia membutuhkan kasih sayang lebih. Ketika Yosua protes sama saya, mama itu kakak lagi. Saya bilang, nak, kamu mama ngomong 1 kali kamu sudah dengar. Kakakmu 5 kali mama dengar, dia belum dengerin, dia belum turut. Jadi dia perlu diomongi terus. Ya, kadang-kadang kan ada protes seperti itu. Ya, tapi mau ditinggalkan.
Ya, belum bisa. Saya cuma nasihati, nak, selama mama masih ada, perbaiki hidupmu. Kalau mama sudah nggak ada, mama nggak tahu apakah orang seperhatian mama atau enggak. Jadi pikirkan baik-baik. Hidup manusia nggak lama. Kita nggak tahu ya, saya nggak tahu juga. Barangkali pulang di sini Tuhan panggil saya kan nggak tahu. Tapi semasih kita hidup, hiduplah dalam kerendahan hati. Terima keadaan itu dengan rasa syukur. Taatilah Tuhan, dan yang terakhir hidup dalam mempermuliakan Bapa di surga. Ya, Filipi ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Yesus sudah memuliakan Tuhan ya. Di sini saya baca aja ya. Yohanes 12:28. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku telah memuliakannya lagi. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuh. Nah, sekarang yang saya ingin ditampilkan adalah ini. 1 Korintus 10 ayat 31. Ya. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Oke. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini mungkin paralel dengan Kolose 3:23. Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini paralel sama bunyinya. Nah, itu yang harus kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Segala sesuatu di situ disebut, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya memikirkan bahwa pelayanan itu bukan hanya gereja. Di sini kita cuma paling 1 jam, 2 jam berdiri. Tapi dari terbit matahari sampai pada masuknya, bahkan di saat kita tidur, itu adalah pelayanan pribadi kita terhadap Tuhan. 24 jam di hidup kita itu adalah waktu 24 jam kita memberikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Gak selalu gini, oh haleluya, terima kasih Tuhan, kapan kerjanya? Loh, di sini dibilang apa? Kalau ketika engkau makan, ketika engkau minum, ketika engkau melakukan apa saja yang lain, lakukanlah semua untuk kemuliaan Allah. Artinya, apapun yang saudara kerjakan di bidang apa saja, yang jadi guru, yang karyawan, yang pemimpin perusahaan, yang ibu rumah tangga, atau apa saja profesi kita, yang kerja jadi broker, yang apapun, ya, termasuk gembala sidang, para aktivis, semua yang kita kerjakan, kita tujukan untuk memuliakan Tuhan. Nah, tadi di awal saya katakan, ketika kita memuliakan Tuhan, damai sejahtera itu kita nikmati. Saya kasih contoh ya. Ini sudah agak lama, tapi ini benar-benar saya merasakannya. Satu saat saya marah sekali dengan seseorang, saudara. Saya mau tampar dia. Saya sudah jalan, pergi ke kantornya, mau cari orang ini. Karena orang ini terlalu kurang ajar. Waktu saya mau masuk, tiba-tiba firman Tuhan itu kayak slide berjalan itu. Jangan membalas jahat dengan jahat. Berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara, saya baru mau nyebrang jalan karena saya bawa motor. Saya ingat itu. Saya berhenti. Air mata saya netes, saudara. Tuhan, orang ini sudah terlalu sekali mempermalukan saya. Firman Tuhan itu ngomong gitu. Saya bilang, Tuhan, kalau itu memang Engkau mau, baik. Saya nggak cari orangnya. Saya putar, saudara, kendaraan saya. Sepanjang jalan itu air mata saya menetes, tapi di dalam hati saya itu ada damai. Damai yang luar biasa yang saya rasakan. Dan kemudian beberapa saat saya ketemu lagi orang itu. Gak ada lagi dendam di hati saya, saudara. Saya lihat dia malah penuh dengan rasa kasihan. Saya pernah ditipu orang oleh keluarga sendiri. Oh, saya sudah marah, saya modelnya orangnya kan
Wah, mau tak hajar orang ini. Datang saya ke kantornya. Saya tunggu dia di parkiran, saya telepon, keluar. Daripada saya ngamuk di kantornya kan, saya suruh dia keluar. Keluar. Saya tunggu kamu di parkiran. Keluar. Saudara tahu dia berjalan keluar dari pintu kantornya, saya di parkiran. Saya lihat dia jalan, air mata saya itu netes, saudara. Tiba-tiba muncul di hati saya, kasihan orang ini. Dia udah nipu saya. Tuhan, ampuni saya. Akhirnya dia datang mendekat, saya nggak jadi ngamuk, saudara. Saya cuma bilang, tolong selesaikan urusan. Jadi damai itu memenuhi hati saya. Belum berubah. Surat rumah saya masih di bank. Saya bilang, luar biasa. Banyak kali seperti itu. Ketika kita mau taat melakukan firman Tuhan, damai sejahtera itu. Untuk apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, tapi kadang-kadang harus konfrontasi. Tuh, memuliakan Allah. Apa saja yang kita kerjakan, saudara? Kita berpikir, apakah Tuhan dimuliakan? Saudara misalnya, merencanakan sesuatu. Saudara pikir, apakah ini akan memuliakan? Apakah ini Tuhan dipermuliakan? Mau membeli apa saja. Kenapa? Karena kita itu penata layan milik Allah. Tahu penata layan? Pengelola milik Allah yang dipercayakan pada kita. Saya terberkati saudara dengan doa teman saya ketika dia doa persembahan begitu. Tuhan berkati ini mau beri. Lalu dia sambung, Tuhan berkatilah yang sisa pada kami. Wah itu saya terberkati saudara. Di Natal kapan lah itu? Iya ya. Kenapa kita nggak pernah berdoa tentang sisanya itu loh. Tuhan berkati sisanya yang ada pada kami. Supaya kami bisa menjadi penata layan-Mu di tengah dunia ini dalam mengelola uang yang masih tersisa pada kami. Saya sangat terberkati. Saudara, kita penata layannya Tuhan. Apakah itu hikmat yang Tuhan berikan? Apakah itu kesehatan yang Tuhan berikan? Apakah itu uang yang Tuhan berikan? Apapun juga dalam hidup kita yang Tuhan berikan. Mari kita kelola dengan baik. Dan ayat yang terakhir bagi kita adalah dalam Roma 11:36. Nah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kalimat itu dari, oleh, untuk. Semua datang dari Tuhan. Dan oleh itu maksudnya apa? Oleh itu Tuhan mengerjakannya di dalam kita oleh Roh Kudus. Saudara, apakah saudara sanggup mengampuni orang yang menyakiti saudara? Secara manusia tanpa Roh Kudus, sanggup? Apakah saudara tidak akan balas orang itu? Tidak. Apakah saudara tidak ada kecenderungan berbuat curang ketika lihat semua orang sudah berbuat curang? Ada. Silakan pemusik ke depan. Tidak ada. Tapi kalau kita bisa melakukan itu, kata oleh itu maksudnya Tuhan mengerjakan di dalam kita, saudara. Ya, di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 berkata begini, karena kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini memuliakan Tuhan, saudara. Tuhan sudah pekerjaan baik itu dia sudah plot ini seperti ini. Dan kalau kita tidak mampu lakukan, dia mengerjakan oleh Roh Kudus dalam kita. Untuk apa? Bagi kemuliaan. Saya rindu menyanyi lagu Tuhan ku mau menyenangkan. Saya undang Anda berdiri. Haleluya. Biarlah rinduan kita seperti yang firman Allah yang hari ini kita renungkan. Mau masuk tahun baru. Seberapa lama kita ikut Tuhan? Sudahkah kita meneladani Tuhan? Hidup dalam kerendahan hati. Hidup dalam ketaatan. Dan hidup memuliakan Tuhan. Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu di penghujung tahun ini. Engkau yang membimbing kami, Engkau yang memilih kami. Bahkan Engkau yang menolong kami untuk sampai di titik hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Ajar kami selalu memandang kepadamu di tengah segala situasi kehidupan dunia ini. Dan tetap percaya
bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami dalam keadaan terpuruk. Segala sesuatu ada waktunya dan tidak selama-lamanya kami dalam keadaan seperti itu. Ampuni kami kalau seringkali kami keras hati kami untuk bersyukur. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, kami mau terima keberadaan hidup kami. Seperti Yesus yang taat kepadamu, taat sampai mati, sehingga misi Allah dalam hidup dia tergenapi. Tuhan, Engkau memanggil kami menjadi duta-duta-Mu di tengah dunia ini. Ajar kami pun dapat menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kami melalui kerendahan hati, ketaatan, dan selalu punya sikap memuliakan Engkau dalam apa saja yang kami kerjakan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami berpikir rencana kami harus terlaksana. Ampuni kami Tuhan, bawa kami masuk dalam rencana-Mu. Ampuni kami kalau kami sering berlari mencari, tapi ternyata Engkau sudah menyiapkan buat kami. Bawa kami masuk di dalam rencana itu. Karena kami tahu rencana-Mu sejak awal itu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, peteraikan kebenaran-Mu di dalam kami. Beri kami kerendahan hati untuk taat kepadamu, melakukan kebenaran itu dalam hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan, siapapun, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengar. Pimpin kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau, untuk lebih lagi taat kepadamu, untuk lebih lagi Tuhan menyenangkan Engkau selalu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baru Shem Kevod, Baru Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. God Almighty, He protects you. Lord Zebaoth, be always with you. El Shaddai, El Elyon, Na Adonai, we praise His name. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. God Almighty, God Almighty, He protects you. Lord Zebaoth, be always with you. El Shaddai, El Elyon,
Thee, He protects you. Lord Zebaoth, be always with you. El Shaddai, El Elyon, Na Adonai, we praise with you. Na Adonai, we praise with him. Na Adonai, we praise his name. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan sudah memimpin kami sampai akhir penghujung tahun ini. Terpujilah nama Tuhan, keluarga kami dimanapun kami berada, kami aman dan berlindungan Tuhan. Kami terpelihara sempurna oleh karena kasih karunia-Mu. Diberkatilah Engkau Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternak. Dan diberkati engkau bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan juga menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus. Dan di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus menuntun langkah hidup kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya.